Hai, balik lagi sama Bu Ayu, mau mengajarkan tentang seks edukasi. Oke, perkenalan dulu ya. Seks edukasi atau pendidikan seksual ini harus ditanamkan sejak dini untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual di lingkungan satuan pendidikan maupun lingkungan masyarakat. Kekerasan seksual merupakan salah satu dari 3 dosa besar pendidikan yang harus diberantas dimanapun tak terkecuali di sekolah. Oke, sebelum lanjut, harus ngerti dulu ya apa itu kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah perbuatan yang merendahkan, melecehkan, menghina, menyerang tubuh, fungsi reproduksi manusia karena ketimpangan relasi yang berakibat penderitaan psikis atau fisik seseorang maupun yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang. Oke, jenis-jenis kekerasan seksual itu ada 3. Yang pertama, verbal. Verbal itu contohnya bersiul saat ada yang lewat, meledek bentuk fisik seseorang, menatap ke bagian tubuh seseorang dengan pandangan yang mengganggu, mengintip seseorang saat berganti baju, mandi atau buang air, merayu, memberikan pujian fisik yang mengganggu, atau memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja tanpa tujuan kesehatan. Lalu yang kedua yaitu fisik. Contohnya adalah memegang, menyentuh, meraba, memeluk, mencium tubuh seseorang dengan paksaan atau tanpa izin, melakukan percobaan kegiatan pemerkosaan, membuka pakaian seseorang tanpa izin, melakukan kegiatan fisik yang mengarah pada seks dengan memaksa seseorang. Yang ketiga adalah kekerasan seksual dalam jaringan atau daring. Contohnya yaitu mengirim foto, gambar, atau video yang vulgar walaupun tujuannya untuk bercanda. Yang kedua, mengambil, merekam, atau mengedarkan foto, video, maupun suara seseorang yang bernuansa seksual tanpa persetujuan. Menyebarkan informasi, bentuk tubuh seseorang tanpa izin. Pencegahan kekerasan seksual. Yang pertama, menumbuhkan dan menjaga budaya sekolah yang dilandaskan profil pelajar Pancasila serta memberikan wawasan dan pemahaman tentang isu-isu kekerasan seksual. Yang kedua, segera menangani isu yang terjadi di sekolah dan mendampingi siswa yang berkaitan dengan isu tersebut secara intensif dan bersikap netral dalam menyelesaikan isu yang terjadi. Jadi, kalau terjadi di sekolah itu, guru-guru nggak tinggal diam. Pasti menyelesaikan masalah dengan aman, nyaman, dan tentram. Pencegahan kekerasan seksual. Yang pertama, membuat sekolah yang ramah dan aman dari kekerasan seksual. Yang kedua, adanya prosedur yang jelas dalam menangani isu-isu kekerasan seksual yang terjadi di sekolah. Ya teman-teman, sekolah sudah berusaha untuk mencegah kekerasan seksual terjadi. Nah, sekarang adalah tugas teman-teman sekalian untuk mencegah kekerasan seksual terjadi pada diri sendiri. Dengan cara tidak berdandan berlebihan, menjaga perilaku seperti cara berjalan, tertawa, berbicara, agar tidak mengundang ketertarikan orang lain. Selalu memakai pakaian yang tertutup dan sopan, dan menghindari tempat-tempat yang sepi atau jarang dilalui oleh orang lain. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video di bawah ini. Persembahan dari Riri yang berjudul Anti Kekerasan Seksual. Anti kekerasan seksual. Suatu malam di kediaman Ibu Guru Nia. Demikian berita malam ini. Tindak kekerasan seksual terhadap anak meningkat tajam. Baru-baru ini di wilayah
setelah terjadi pelecehan seksual terhadap seorang siswi sekolah dasar. Ironisnya, sang pelaku adalah sang paman sendiri. Kejadian ini bermula ketika... Kian meresahkan saja. Murid-murid perlu diberi wawasan mengenai pendidikan seksual agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali. Keesokan paginya, di sekolah dasar negeri cerdas berkarakter. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Selamat pagi, Bu Nia. Baik, Bu. Nah, untuk pelajaran hari ini, kita akan mulai dengan sedikit bermain ya. Ibu sudah menyiapkan sesuatu. Perhatikan gambar di layar smartboard ini. Ini adalah gambar Orang gede dan anak kecil, Bu. Kita dan orang tua, Bu. Iya, betul sekali. Ini adalah gambar manusia dewasa dan anak-anak. Walaupun terlihat berbeda, pada dasarnya tubuh orang dewasa dan anak-anak punya bagian privat yang sama, yaitu bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Nah, sekarang Ibu akan meminta salah satu dari kalian untuk maju ke depan. Ibu akan minta Okto untuk maju ke depan. Saya, Bu. Ibu minta tolong Okto untuk melingkari daerah dada. Baik, Bu. Tiba-tiba, gambar di monitor smartboard berbunyi. Weh, kok bunyi sendiri? Wah, kenapa itu? Kenapa dia teriak, Bu Guru? Nah, anak-anak, kalian mungkin sedikit tahu ya. Jadi, ada bagian-bagian tertentu pada tubuh kita yang tidak boleh disentuh ataupun dilihat oleh orang lain tanpa izin. Organ tubuh itu adalah bagian intim atau area sensitif kita yang meliputi dada, kelamin, dan juga bokong. Mulut dan telinga juga termasuk bagian yang tidak boleh dipegang oleh orang lain. Jika ada orang lain menyentuh bagian tubuh tersebut tanpa izin, jangan mau ya, karena itu termasuk pelecehan seksual. Nah, selanjutnya, kalian sudah paham kan apa itu pelecehan seksual? Kalau ada orang lain yang pegang-pegang kita, Bu. Pegangnya di area mana? Organ tubuh area intim, Bu. Sama mulut dan telinga juga. Baik, sepertinya kalian sudah paham ya. Nah, selanjutnya pelecehan seksual ini bisa terjadi pada siapa saja, baik itu orang dewasa atau anak-anak, laki-laki ataupun perempuan. Indra, ada masalah apa? Dari tadi Ibu lihat kamu seperti mengerang kesakitan. Bu Guru. Baru saya dari tadi kurang enak. Sebaiknya kamu periksa dulu Indra. Okto, antarkan Indra ke ruang UKS ya. Baik, Bu. Tak lama, Okto pun mengantarkan Indra ke UKS. Nah Indra, Bu Dokter minta izin mau melihat sebentar perutmu untuk dicek ya. Bisakah kamu membuka bajumu? Baik, Dok. Sepertinya cuman kembung ringan. Bu Dokter sudah mengoleskan minyak kayu putih untuk menghangatkan perutmu. Jika nanti masih terasa sakit, segera periksa ke dokter ya. Terima kasih, Dok. Indra sudah merasa lebih baik. Ternyata cuman kembung doang. Kirain kenapa. Makasih ya Okto sudah menemani. Sebentar. Kenapa? Ada yang sakit lagi? Lega. Astaga. Ya maaf, ini kan salah satu pengobatan juga. Permisi Bu Nia, saya sudah merasa baik kan? Syukurlah, kembalilah ke tempat duduk kalian. Nah, Ibu lanjutkan pelajarannya ya.
Jadi, tidak sembarang orang boleh menyentuh daerah sensitif kita. Misal cerita Indra tadi, dokter harus meminta izin pada pasien ketika memeriksa dan membuka baju pasien. Bahkan kepada saudara kita yang merupakan orang terdekat kita, semisal Indra mempunyai adik perempuan kecil dan ingin memandikannya, Indra harus meminta izin kepada adiknya untuk membuka bajunya. Begitupun dengan orang tua kita. Ibu akan memberikan beberapa tips untuk kalian agar terhindar dari pelecehan seksual. Yang pertama adalah selalu hati-hati dengan orang yang tidak dikenal. Apalagi kalau ia menawarkan sesuatu kepadamu, misalnya permen atau mainan game di HP-nya. Jika ada orang yang tidak kamu kenal, mulai mendekati atau menyentuh badanmu, katakan tidak. Segera lari dan teriak minta tolong. Ceritakan pada orang dewasa yang kamu percayai, baik itu orang tua atau gurumu. Jika kalian bermain, usahakan untuk ditemani oleh orang tua atau orang dewasa yang kalian percayai agar bisa mengawasi kalian, seperti kakak, kakek, nenek, om, ataupun tante. Nah, terakhir, ceritakanlah hal yang kalian alami kepada orang tua, keluarga, atau orang dewasa yang kalian percayai. Mereka akan membantu kalian supaya selalu aman dan terlindungi. Bila kalian melihat pelecehan ini terjadi pada orang lain, apalagi orang yang berkebutuhan khusus, beranikan diri. Laporkan pada orang dewasa yang kamu percaya, misalkan orang tua, kakak, guru, atau satpam. Nah, kalian paham ya? Jika ada pertanyaan, silahkan bertanya pada Bu Guru. Baik, Bu.